Hah? Jangan kamu menggelengkan kepala. Tidak bisa menghitung kita. Di Rusia berapa orang pengikut Muhammad, di Afghanistan berapa. Itu sama perang sekarang itu Rusia dengan Afghanistan. Situ ada pengikut Muhammad, sini pengikut Muhammad. Di Iran, Irak, di Irian, di Jawa, di Cina, ya Allah, di seluruh tanah Arab. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak pengikut Muhammad. Itu sudah doakan dalam tahiyat, sudah doakan pada hitungannya, sudah tidak tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Ada seorang anak gadis Cina baru masuk Islam di Peking. Kamu tidak kenal, tapi dia bernabi kepada Muhammad. Kamu mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahu besok pagi ini anak perempuan dilamar orang karena doamu. Kau minta Tuhan memberi rahmat kepada keluarga Muhammad. Satu di antara keluarga Muhammad itu di Peking. Itu kalau doamu kepadanya, untuk dia. Sekarang doa dia untukmu. Dan kamu tidak kenal, dia juga mendoakanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada seorang ali Muhammad tinggal di Pekalongan. Ya, serumah dengan kamu, anak ibumu, tapi bukan saudaramu. Mananya kamu didoakan orang. Berapa banyak manusia waktu maghrib tadi yang mendoakan kamu. Katanya doa orang Islam itu kalau sudah lebih dari 40, doa waliullah. Dijawab, ini 40 million. 40 million. Di Indonesia saja sudah 170 million. Yang di Rusia, yang di Amerika, Ali Muhammad, Ali Muhammad, Ali Muhammad. Apa seluruhnya itu meleset doanya? Apa ditolak Tuhan doanya? Saudara bayangkan, komunis saja tidak sehebat Islam. Orang yang mengira sekarang Islam kalah di dunia itu keliru. Siapa mengira Islam kalah di dunia? Itu orang tidak ngerti pencak. Kucing kalau jatuh jangan sudah kira kalah. Ya? Kucing kalau berkelahi dengan anjing, dikejar oleh anjing, kalau kucing itu masih ada mampu lari, ada kesempatan kalah. Tapi kalau sudah dekat kepada anjing, dia ditangkap oleh anjing, dia terbelanting jatuh, dia tidur kakinya empat-empat begini. Kamu tahu, anjing tidak berani mendekati kalau kucing sudah jatuh tidur begini. So empat-empat kakinya seteling kukunya. Mau di mana? Ini giginya nih terbuka. Orang yang ngerti pencak kalau melihat kucing sudah jatuh, dia sudah sampai pertahanan terakhir. Ini tidak bisa didekati lagi. Anjing mesti mundur, mesti keliling ke sini. Tidak berani dekat dari belakang, tidak dari atas, enggak. Itu kalau kucing sudah seteling tidur. Kamu tahu umat Islam sekarang kalah di mana? Di Seoul kalah, di Olimpiade. Di malam ini saudara tahu, di THR anak-anak muda mabuk-mabuk, senang-senang. Kamu di sini menghiasi jiwamu dengan pengajian.
Orang di naik klub malam ini, mabuk-mabuk, ngisap ganja, narkotik, alkohol. Kita menyelamatkan diri dari semua itu. Kita duduk dengan tenang menyebut nama Tuhan. Ini seluruh dunia sekarang. Maaf, saudara-saudara, saya berani memborohkan diri saya. Saya di Pekalongan sudah setengah abad lebih. 50 tahun yang lalu saya ke Pekalongan, saya lihat kekuatan Islam di Pekalongan empuk sekali. Masih di zaman Londo. Saya lihat sekarang, ya Allah, pantas orang-orang di Kuwait. Pernah pengajian kita ini didatangi seorang utusan dari pemerintah Kuwait, pemerintah yang terkaya, insinyur. Belum pernah saya izinkan seorang tamu berbicara di pengajian sini, baru satu itu. Lupa saya tahun berapa. Dia berbicara di sini. Saya tahu dia tidak ahli pidato. Selesai dia meninggalkan pengajian, dia hadir di pengajian malam Selasa. Yang mengantarkannya Ustaz Abdul Aziz Basrahil, yang mengantarkan ke sini. Selesai dia pidato, ketika akan berangkat, saya pesani, saudara, kalau orang yang mengutus saudara dari Kuwait memerlukan uang, minta ke sini. Kalau pemerintah Kuwait, itu dia utusan pemerintah lah. Insinyur listrik, dia orangnya tidak orang Kuwait. Saya tahu ini, intel ini, terang. Bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya baik. Dia ahli listrik, tapi yang mengirim ke sini pemerintah Kuwait. Sudah tahu, kagum dia apa. Kelanjut dia ngomongkan isi hatinya. Saya sudah keliling seluruh dunia Islam. Belum saya lihat pengajian pelajaran agama seperti di tempat saudara. Saya bilang, kenapa? Apanya yang menarikmu? Apanya yang aneh? Di tempat lain kalau yang ngaji itu mesti yang CB-CB. Kok di Pekalongan ini kok cari yang tua satu saja tidak ada. Ketika itu sampai sekarang ini saya lihat yang ngaji sekarang ini yang umur 40 barangkali tidak ada, di bawah sedikit dari 40, atau kalau di atas 40 kelebihan 1 kelebihan 2, ini cek remaja manusia di hari yang akan datang. Ini buat kita di Pekalongan kebetulan, bukan kita menolak orang-orang tua. Malah tempat ini cocok sekali itu. Orang tua ngaji gitu. Dingin. Kipasan bisa ngantuk. Cocok sekali sama orang tua. Tapi kenapa kok orang tua tidak datang? Ini malah yang datang anak-anak muda. Ini kalau saya lihat, kadang-kadang saya ragu kalau saya cocokkan dengan ukuran muda di Indonesia sekarang. Tapi kok aneh sekali, tambah hari kita lihat keadaan ini tambah nyata. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Islam di Indonesia tidak bisa dihambat oleh siapapun. Karena ternyata kebangkitan Islam sekarang ini pertanda kemenangan. Orang mengira karena batik di Pekalongan kalah, tenun di Pekalongan kalah, apa dengan itu Islam turut kalah?
Malah yang kaya-kaya itu sekarang tidak ada tempo ngitung duit lagi, sudah mulai beli tasbih. Allah subhanahu wa ta'ala, sudah mulai zikir, sudah ada yang hafal Quran. Anak-anak muda juga mau jadi insinyur, mau jadi itu, sudah mulai putus asa. Terus ngaji saja dulu Ini tidak ada dari mana-mana tekanan, tapi pilihan tangan Tuhan. Pilihan tangan Tuhan. Ini yang saya lihat pada ayat yang saya bacakan tadi. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Apa pekerjaannya Rasul ini di hadapan kita? Ini yang saya ingin hendak membaca kepada saudara satu demi satu. Ada 4 fungsinya Rasul dan Nabi ini di hadapan kita. 1, dia sudah selesai dan diakui oleh Tuhan. Yatlu alaihim ayati. Yatlu alaihim. Nabi ini sudah berhasil membacakan yatlu, tilawah alaihim, atas orang-orang yang beriman. Apa yang dia bacakan? Ayati, ayat-ayat Tuhan. Saudara tahu berapa lama dia membaca ayat Tuhan ini? 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Mulai bi'atsah, mulia dia mendapat wahyu, sampai 10 tahun lamanya dia masih tetap di Mekah menerima wahyu dari Jibril. Kerjanya 10 tahun itu membacakan wahyu ini kepada orang yang beriman. Orang-orang yang kafir menentang bacaannya, tapi orang yang beriman menangis, meratap, menerima bacaan ini. Setelah hijrah ke Madinah, kerjanya Nabi 13 tahun di Madinah itu yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Tuhan. Terjumlah 23 tahun dia membaca ayat Tuhan. Katakanlah sekarang ayat Al-Quran dia bacakan. Sudah selesai, beres. Setiap tahun di bulan Ramadan, gurunya profesor yang mengajar Muhammad membaca Quran. Terus datang setiap Ramadan profesor itu. Nah, profesornya ada menungso Jibril. Karena Nabi Muhammad belajar membaca Quran itu tidak kepada Kiai Malik di Buaran, bukan kepada Kiai Syafi'i. Dia belajar Quran kepada Jibril. Sering gurunya itu pemarah lagi. Setiap tahun dia datang dalam puasa itu, baru dia datang, baca. Nabi terpaksa membaca Quran yang dia terima dalam setahun. Kalau ada bacaan yang salah, mata merahnya Jibril. Setiap tahun bacaan hafalannya Nabi dikontrol. Dan Nabi setiap hari kerjanya hanya membaca. Saudara, sekarang saya tanyakan, apa saudara pernah mendengar bacaan ini? Yang dibaca Nabi itu pernah kamu dengar? Sekarang ini,
Ya Allah, depeng kamu dikubur nanti kalau kamu tidak mengatakan saya sebelum dengar itu. Ini saudara sudah mendengar yang dibaca Nabi itu? Mungkin saudara bingung menjawab pertanyaan ini. Tidak perlu dari mulutnya Nabi. Jangan-jangan ada orang lain sekarang yang membaca. Dia mewakili Nabi. Pernah mendengarkan Quran? Hah? Pernah. Dengar dengan apa? Yang mana? Dengan ini apa dengan ini? Apa dengan ini? Kamu semua saya tanya, kamu sudah mendengar Al-Quran? Suara Al-Quran tidak pernah berhenti di dunia. Sama dengan suaranya Nabi Allah Ibrahim 3000 tahun yang lalu. Ketika Nabi Ibrahim diperintah Tuhan, "Hei Ibrahim, naik ke Gunung Safa. Azin finnas bil hajj." Teriakkan haji kepada seluruh isi dunia. Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Tidak kuat ya Allah. Suara saya tidak bisa mengelilingi dunia." Allah mengatakan, "Hakmu berteriak. Yang menyampaikan suaramu saya." Ibrahim naik ke Gunung Safa, memenuhi panggilan Tuhan, mengajak dunia melakukan haji. Kamu tahu sampai sekarang suara Ibrahim ini keliling dunia, keliling di bumi ini. Cek, mampir ke Pekalongan, disambarnya seorang anak muda. Dia mendengar panggilan Ibrahim. Lalu dia mengatakan, jual Honda, berangkat haji tahun ini. Ini dijual, itu dijual, berangkat haji dia. Orang mengatakan, oh rupanya mendengar Pak seruan Ibrahim dia rupanya. Coba bayangkan, di tahun 1987, suara yang sudah 3000 tahun yang lalu mengelilingi dunia, menyambar dia. Bukan telinganya yang mendengar, ini hatinya mendengar panggilan itu. Lalu dia jual Honda, jual, kumpulkan uang, store di bank. Kenapa dia berangkat haji? Tidak tahu kok. Yang nyuruh tidak ada, segala tidak ada kok. Ini yang dinamakan panggilan Tuhan. Ini contohnya suara panggilan dari Ibrahim. Suara yang dibacakan oleh Muhammad, terutama suaranya pada jam terakhir di Jabal Rahmah ketika dia haji. Karena Nabi Muhammad itu seumur hidup pergi haji hanya sekali lalu. Selamanya dia berwakil pada Abu Bakar. Satu kali dia berangkat haji dan ketika di Arafah dia naik ke Jabal Rahmah. Di situ dia mengadakan pidato terakhir. Kebetulan di situ turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Muhammad berpidato. Itu hanya beberapa tahun sebelum beliau wafat. Pidatonya di Jabal Rahmah. Tapi semenjak di Makkah sampai 13 tahun di Madinah, kerjaannya hanya membaca ayat Allah. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran, dia sudah selesai. Yatlu alaihim ayati. Muhammad sudah selesai membaca Quran. Sekarang saya tanyakan, 1988 di Pekalongan,
Sudah mendengar kamu bacaan Muhammad itu? Hati-hati kamu. Al-ulama warasatul anbiya. Segala ulama itu waris Nabi. Kerjanya ulama itu sekarang kalahkah, menangkah, ulama golkarkah, atau di luar golkarkah, masih membaca Quran. Sendiri membaca Quran, dari Jumat membaca Quran. Si ulama. Lah kamu sendiri pernah kesasar, hampir jadi calon ulama, tapi sedikit banyak sampai surat Ali Imran khodannya sudah tamat, malah ada yang sudah terlanjur menghafal surat Yasin, tapi sampai di Waqiah gagal, nggak ngapal Quran lagi. Tapi mukamu menunjukkan bahwa kamu pernah jadi pembaca Quran. Baik, termasuk ini yang pakai jilbab. Kamu sudah membaca Quran, masa tidak turut mendengar? Tidak bisa. Sekurang-kurangnya kamu mendengarkan yang kamu baca sendiri. Jadi maknanya kamu sudah mendengar. Yatlu alaihim ayatih. Ini akan ditanya nanti di Sepuro. Malaikat akan menanya kepada kepada Muhammad, kenal. Udah pernah mendengar bacaan Muhammad? Bagaimana jawabanmu? Dengan jujur saya katakan, malah saya turut membaca, cuma kerap kali lupa. Yang muda-muda ada yang lebih jujur lagi jawaban dikubur. Malaikat saya sampai fi qulubihim ngaji, sampai fi qulubihim saya jadi pengangguran, tidak ngaji lagi. Saya kawin beranak. Anak saya khatam Quran, saya hanya sampai fi qulubihim, artinya saya tidak khatam. Anak saya khatam. Itu namanya jujur. Lah malaikat menanyakan, baik, lah bacaan anakmu kamu dengar apa enggak? Saya senang sekali kalau anak saya baca Quran. Oh, jadi kamu dengar? Ya kamu dengar. Nah, datang pertanyaan tadi, dengarnya sama apa? Ada 3 alat ini. Dengar dengan kuping, dengar dengan otak, dan dengar dengan hati. Coba, kamu sudah mendengar Quran, dengan apa kamu dengar? Ya musabaqah tilawatil Quran. Terang kamu mendengarnya dengan kuping. Karena si pembaca Quran dalam tilawah itu sendiri, tilawatil Quran, tidak tahu makna Quran. Ini tadi yang membaca Quran. Surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi syahrin. Salam. Khairun min alfi salam. Laylatul qadri khairun min alfi salam. Sampai 3 kali juga. Kami tidak langsung jaga salam ya. Pertama telah al-fajr. Orang ditulisannya sekali lalu, dibaca 3 kali. Namanya ini. Apakah si pembaca ini tadi tahu ini rahasia ini? Jangan-jangan yang menunjukkan sama dia hanya gurunya mengaji Quran. So tandanya aneh sekali bacaan Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kok langkingnya ke bismillah itu tidak pakai tangga, loncat sekali ke atas langit. Ini terang, ini ada model pelajaran dari guru. Ini untuk mempengaruhi telinga. Ya, kalau bacaan biasa saya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tidak begitu ketarik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diam. Melengking sekali di bismillah. Ini untuk daya penarik dengan suara ada nilainya ini. Baik. Saya perlu membahas ini biar saudara tahu bacaan saudara terhadap Al-Quran. Kuping saudara nanti akan ditanya, berapa persen Al-Quran sudah didengar telinga saudara? Ini. Kamu nanti akan berhadapan dengan Nabi Muhammad. Masing-masing kita nanti akan dikonfrontasi dengan Muhammad. Sesudah selesai dengan Tuhan, kita berhadapan dengan Muhammad. Tuhan menanyakan kepada Muhammad, Muhammad, kamu sebagai Nabi, ini keluargamu, pengikutmu, kamu sudah bacakan ayat sama dia? Ditanya Nabi, sudah dibacakan ayat apa belum? Nabi kita mengatakan, aku sudah membacakan Quran ke dunia. Sudah? Seluruh kamu bacakan? Ya, kamu dipanggil. Kamu dengar bacaannya? Iya, sebagian sudah saya dengar, tapi melalui Kiai Syafi'i. Karena saya dengan Muhammad tak tahu ketemu. Ya betul, Kiai Syafi'i itu wakilnya Muhammad sebagai ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Segala orang alim ini waris Nabi. Jadi bacaan ulama ini bacaan Nabi. Bacaan anak tadi ini bacaan Nabi loh. Jarak antara dia dengan Nabi sudah 14 abad. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mati. Dia tidak tahu bahwa entah melalui beberapa orang kiai jatuh surat Al-Quran sama dia dan dia baca di sini. Malaikat tahu yang dia baca ini pada yang dibaca oleh Muhammad. Kita nanti akan mas'ul. Pak Parto juga katanya turut mendengar sebagai ketua. Saya mendengar. Ngerti? Ditanya oleh malaikat. Bagaimana menjawabnya? Ngerti apa tidak? Ya, saya cuma pandai mendengar dengan kuping. Dengan ini belum, dengan ini belum. Kenapa tidak pakai otak? Ya, saya tidak tahu bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Lah ini anak Arab sendiri. Kok sama dengan Jawa, sama tidak ngerti ini. Surat yang dia baca. Oh, jadi juga anak Arab juga dengar hanya dengan kuping, tidak dengan otak. Kenapa anda pernah menangis mendengar baca Quran? Karena hati tidak berasa. Yang bisa menangis itu kalau hatinya itu sudah mendengar Al-Quran. Tahu saudara, apa maknanya pertanyaan saya ini? Nabi kita sudah menyelesaikan tugasnya. Yatlu alaihim ayatih. Saya sudah bacakan kepada umatku ayat-ayat Tuhan. Dan sampai kiamat bacaan ini tidak akan berhenti-henti. Seluruh TV, seluruh radio amatir dengan tidak sadar membantu rencana Tuhan. Menteri Agama dengan menteri-menteri lain dengan gaya untuk ambil muka ke dunia Islam mengadakan di Indonesia
musabaqah tilawatil Quran dengan uang miliunan. Quran jadi tambah tersiar. Manado sebagai negara Kristen pernah dipakai jadi tempat musabaqah tilawatil Quran. Kalau Aceh menjadi tempat musabaqah, sudahlah Aceh negara Islam. Kalau Semarang memang negara Islam. Kemarin ini Lampung musabaqah tilawatil Quran. Negara Pancasila menolak asas Islam, tapi turut membacakan Quran dengan ongkos miliunan rupiah setiap musabaqah tilawatil Quran. Lah rakyat Indonesia yang tidak ngerti ujung pangkalnya persoalan, bagaimana duduk di pemerintah Pancasila mengadakan musabaqah tilawatil Quran? Kenapa anda pernah mengadakan musabaqah pembacaan Zabur Daud, Mazmur David? Kan itu buku nyanyi di gereja, Mazmur David. Tidak pernah. Dan orang Kristen tidak berani mengajukan permintaan mau diadakan musabaqah pembacaan pantun dan syair Mazmur David. Sudahlah, ini orang agama lain, bukan soal kita. Yang soal kita dulu, kamu sudah mendengarkan Quran? Umurmu berapa sekarang? Hah? Ini telinga orang tua ini lagi. 22. Kalau kamu belajar bahasa Esperanto, belajar bahasa Arab dengan umur 22, dengan rajin belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Spanyol, umur 50 tahun nanti kamu akan jadi ahli bahasa. 22, masih ada hari untuk 28 tahun lagi. Kalau kamu pelajari segala bahasa. Nah sekarang 28 tahun ini kamu arahkan ke satu bahasa saja, Arab, bahasa Al-Quran. Kamu pelajari terjemah Al-Quran. Di umur 50 tahun kamu menjadi mufassir, menggantikan Mahmud Yunus, menggantikan Al-Ustaz Hamqa, yang menjadi penterjemah, penafsir. Ini saya tunjuk satu. Ini maknanya seluruh. Yang mudah-mudah kalau kamu memang hendak selamat, karena kamu akan ditanya nanti, sudah mendengarkan kan kamu bacaan Muhammad? Paling-paling nanti ini tunjukkan, ini tadi saya sudah dengar, tapi hanya dengan kopi, tidak ngerti. Ini saya juga tidak kena. Jadi mananya kita lalai? Kenapa kita tidak menekuni tilawatil Quran? Setiap malam kamu nongkrong di muka TV, nonton ketoprak, nonton ini. Kok umurmu kamu habiskan di ketoprak? Kenapa kamu tidak bertekun membaca Al-Quran? Ini sekarang kelalaian kita. Kita diganggu oleh TV. Apalagi saja propaganda film sekarang ini. Habis hari kita untuk itu dan tidak ada hari lagi untuk membaca Quran. Satu masalah, yatlu alaihim ayatih. Sudah ada tahu ayatihi, ayatnya Allah. Maksudnya
ayat Al-Quran. Kalimat ayat ini dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya, tanda-tanda petunjuk untuk mengenal Allah. Kamu sudah kenal kepada Allah? Coba jawab. Sudah kenal? Kenal betul? Enggak ya, yang terang-terang. Selama salat, pikiranmu bisa berhadap kepada Allah penuh? Jadi artinya khusyuknya salat kadang-kadang masih terganggu. Kita sudah berjuang mengingati Allah, tapi kadang-kadang masih ingat, aduh, uang sekolah anak belum dibayar ini pasar tambah sepi ini. Jalannya dunia kadang-kadang mempengaruhi hati. Maknanya zikrillah, mengingati Allah bagi kita sukar sekali. Oleh karena ilmu kita tentang Allah masih terbatas sekali. Sifat 20 kita tidak hafal. Wujud qidam baqa mukhalifatu ta'ala lil hawadis ilah, kita tidak hafal. Asma'illahil husna 99 yang kita hafal cuma Ar-Rahmanir Rahim. Yang lain-lain ya kalau ketemu tertulis, oh ini Asma'illah ini, oh ini Asma'illah. Tapi kalau suruh orang baca 99, paling banyak yang kita hafalnya 9. Yang lain agak ragu. Jadi maknanya kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingati Allah dengan persis, masih memerlukan bantuan ilmu kita tentang ayatillah, ayat-ayat Allah. Kamu tahu berapa ayat Allah dalam Quran? Siapa yang tahu berapa ayat Allah dalam Quran? Ayat Quran berapa semua? Hah? 6.666 ini rupanya pengikut Mulyadi Joyo Martono ini. Mulyadi mengatakan angka 6.666. Tahu-tahu dia hitung enggak ada kekurangan dari 6 yang terakhir itu. Jadi yang jelas 6.660 lebih sedikit. Apa lebih 2, apa lebih 3. Tapi 6.000 ayat. Ya? 6.000 ayat Al-Quran. Yang sudah kamu dengar kira-kira berapa persen dari 6.000 ini? 1.000 sudah? Ya Allah. Kalau diselidiki begini, masih memerlukan umur kita untuk membaca Quran dan untuk memfahamkan ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini anak bisa melakukan. Tapi apa dia faham? Apa yang dimaksud kata-kata salam? Kok dibaca 3 kali salam? Tanazzalul malaikatu waruh salam. Kamu tahu salam itu artinya peace, damai, damai, damai. Salam, iya, hatta matla'il fajr. Teriakan damai di dalam alam, di malam nuzulnya Quran. Biar Iran dengan Irak masih tetap perang, Rusia dengan Afghanistan tetap berkelahi, Cina
dengan Kamboja, tetap lirik-lirikan, tapi Quran dengan suara lantang meneriakkan panggilan salam, salam, salam hatta matla'il fajar. Wahai segala pengantin baru yang cekcok. Nah, ini pengantin yang suka berkelahi ini, kalau kurang belanja sedikit sudah memprotes, tidak dibelikan sandal baru sudah memprotes. Saudara tahu di mana perang sekarang yang paling ramai? Di rumah tangga. bukan di Rusia. Terutama rumah tangga orang Pekalongan. Nampaknya orang Pekalongan ini manis-manis semua. Tapi kalau tersinggung, suami istri. Kalau keluar nampaknya damai. Tapi kalau sudah empat mata di rumah, kurang belanja sedikit sudah meremut. Lihat tetangga beli kursi, kursinya belum ditukar, berkelahi. Ini ke rumah tangga kita ini sekarang perlu dinyalakan nyanyian damai, damai, damai. NO dengan Muhammadiyah, salam, salam, hatta matla'il fajar. Pemuda-pemuda NO, kawinilah pemuda-pemuda Nasyiah dari Muhammadiyah. Pemuda-pemuda Muhammadiyah, kawinilah gadis-gadis NO untuk memenuhi panggilan salam, salam, salam. Ini saudara-saudara, baru kita lihat satu surat tentang salam. Apalagi ini 6.600 ayat yang sudah dibacakan oleh Nabi, dan kita harus mendengar dan harus turut membaca. Saya silakan saudara-saudara memulai gerakan membaca Al-Quran, memfahamkan Al-Quran. Saya beritahu kepada saudara, saya terpaksa sekarang di Pekalongan memenuhi amanat almarhumah Ustazah Tinur, karena dia sedari 50 tahun yang lalu sudah mengadakan pelajaran penterjemahan Quran di kalangan wanita setiap sore di rumah ini. Ini sudah berjalan lebih 50 tahun. Tetap. Dan pelajaran terjemah Al-Quran ini sekarang sudah mencapai 4 tingkat. Tapi belum ada hari untuk anak laki-laki. Jadi istri-istri saudara, kalau ingin menerjemahkan Al-Quran, membaca Quran, sudah adakan kontak ke rumah ini. Oleh karena sekarang pelajaran terjemah Al-Quran dan memfahamkan Al-Quran ini dengan dua tenaga. Tenaga saya dibantu dengan saudara Tajuddin. Kami bertahan sekarang memenuhi pelajaran memfahamkan Al-Quran di samping membaca Al-Quran bagi wanita. Umur tidak jadi urusan. Umur 70 tahun boleh turun, umur 17 tahun juga tidak ditolak, asal sudah ngerti huruf Al-Quran. Saudara-saudara, ini tentang tilawatul Quran. Kemudian tugas Nabi yang kedua, yuzakihim. 23 tahun Nabi telah berhasil melakukan pembersihan di kalangan orang beriman. Yuzakihim, yuzakihim. Sekalipun wali kota Jakarta, wali kota Surabaya pusing sekarang untuk gerakan kebersihan,
Orang tidak tahu, bukan Nabi Muhammad sudah 14 abad melakukan gerakan pembersihan. Dan dia berhasil. Yuzakihim. Dan membersihkan orang yang beriman. Kalau ada orang beriman sekarang rumahnya kotor, itu hanya karena melarat. Coba kalau kayak bersih rumahnya, ini tulis kurang. Tapi setiap orang Islam tahu isinya kitab fikih yang pertama. Segala kitab fikih babul awal kitabut taharati. Bab pertama dalam kitab fikih soal tahara, soal bersih. Jadi umat Islam itu sebelum segala sesuatu dibebani Allah supaya bersih. Ini usaha Nabi Muhammad yuzakihim. Saudara tahu tazkiyah, pembersihan, gerakan pembersihan yang berhasil dilakukan Nabi Muhammad. Pembersihan darah. Ini pembersihan yang pertama. Pembersihan darah. Setiap anak yang lahir harus jelas bapaknya. Az-zawaj. Perkawinan. Untuk menimbulkan turunan yang bersih.